Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, ingatkanlah kami bahwa Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda Putra-Mu, kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung. Dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarkanlah hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa kurban bakaran, anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkankah buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Tak lain dan tak bukan, ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan dikau, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya. Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku.
Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari ini jangan bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepadanya, "Angkatan ini, angkatan yang jahat dan tidak setia, menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus, dan yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengalami penolakan seringkali dirasakan sakit, dan sakitnya bisa berlama-lama.
Kemarin seorang asisten imam bercerita, bersharing dalam grup bahwa orang yang meminta dikirim komuni ada juga yang menolak dengan alasan pagi itu dia merasa demam, panas, dan batuk-batuk. Maka dia menolak. Ada juga yang hanya mengintip dari jendela karena dilihat yang datang asisten imam sudah berusia lanjut, maka dia menjadi takut. Lalu tidak dibukakan pintu, sekalipun sudah mengetuk-etuk. Yang indah dalam sharing mereka dalam grup itu, tidak ada yang merasa sakit hati. Karena memang situasinya berat. Hari ini Yesus sedikit kecewa, sedikit saja. Kecewa dengan para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Karena di zaman Yesus, orang dengan mudah sekali melihat karya belas kasih Tuhan. Lewat Yesus yang menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan, yang banyak berbuat baik. Tapi memang banyak hoax waktu itu, banyak narasi kebohongan. Dikatakan Yesus itu dikuasai oleh Beelzebul, maka bisa melakukan yang aneh-aneh seperti itu. Dikatakan Yesus itu melanggar hukum Sabat. Yesus itu tidak kena karena kumpul dengan orang-orang berdosa, dan banyak sekali hoax yang diberikan kepada Yesus. Maka Yesus kecewa dengan mereka, sedikit kecewa. Sama seperti Tuhan yang juga kecewa sedikit juga kepada orang Israel yang sungguh disayanginya, yang dituntunnya keluar dari Mesir. Tetapi mereka melakukan banyak kejahatan. Mereka tidak adil, mereka tidak setia, dan mereka tidak rendah hati. 3 hal itu yang mengecewakan Tuhan, tapi sedikit saja. Karena Tuhan itu maha baik, Ia tidak marah. Ia hanya kecewa kalau manusia harus menderita. Bukan karena akibat hukuman Tuhan, tapi akibat kebodohan manusia. Mari kita hari ini sungguh-sungguh membuka hati kita, agar kita juga bisa berbuat adil, setia, dan rendah hati. Andai kita bisa melakukannya, kita akan jauh lebih mudah melihat Tuhan di dunia ini. Tidak akan ada hati yang kesepian, tidak ada hati yang merasa sendirian. Tuhan selalu ikut dalam karya kita. Terlebih Tuhan bahkan melibatkan banyak orang baik di sepanjang hidup kita. Ada orang jahat? Ya ada, tapi sedikit. Jauh lebih banyak orang baik. Dan Tuhan memang sungguh baik dan selalu melindungi, menyertai, dan mendampingi umat-Nya. Yang dicari dari umat-Nya bukan kurban, persembahan pertama-tama, tapi 3 hal dasar: keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Semoga Tuhan menemukan itu juga di dalam hidup kita. Amin.